Perdagangan satwa liar menyebabkan jumlah spesies satwa di Indonesia berkurang, disebabkan pengiriman besar-besaran ke luar negeri. Hal ini terjadi sejak zaman penjajahan. Kita sangat rugi ya, apalagi Indonesia kan terkenal dengan biodiversitasnya ya, dan mereka sebagai dua hewan-hewan ini misalkan gajah maupun orangutan, mereka juga sebagai dua penjaga ekosistem dengan cara mereka dengan menebarkan benih-benih yang ada dari kotoran-kotoran mereka dan dari aktivitas mereka. Dengan kalau mereka berkurang dan tidak ada, berarti kita hujan tropis kita mungkin akan banyak terreduce ya, akan banyak berkurang karena tidak ada lagi biji-bijian yang akan tersebar dari aktivitas mereka dengan berkurangnya jumlah populasi mereka. Perlindungan terhadap satwa liar penting dalam menjaga ekosistem tetap seimbang. Dalam program Modern Human Life ini kita mencoba melihat dari sisi yang berbeda dengan menempatkan hewan, satwa liar maupun satwa domestik juga sebagai agensi, sebagai makhluk yang juga memiliki kepentingan dan keinginan. Nah, oleh karena itu pengembangan seperti misalnya pembangunan dan lain sebagainya itu juga harus memperhitungkan kepentingan dari satwa dan tumbuhan. Bencana alam di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018 menyebabkan kemunculan buaya di tepi pantai kerap terjadi. Relasi antara manusia dan buaya ini lebih bersifat care, saling melindungi satu sama lain gitu. Jadi walaupun jadi salah satu contohnya adalah ketika di kawasan Teluk Palu misalnya ada larangan untuk berenang karena ada buaya muara di sana, bayangkan, tapi warga di sana tetap berenang di sana karena mereka menganggap bahwa buaya itu sebagai suatu teman atau bahkan saudara. Jadi ada relasi yang berhubungan yang sangat protagonis antara relasi antara manusia dan buaya. Selengkapnya di Brindeli News bersama saya Berlian Irawan. Jumlah spesies satwa di Indonesia yang berkurang akibat perdagangan satwa liar sejak masa kolonial secara besar-besaran ke negara Eropa dan kebun binatang di seluruh dunia. Dijelaskan peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Prima Nurhami Mulyasari menjelaskan bahwa kerugian dari perdagangan satwa liar telah berdampak terhadap ekosistem yang ada. Pada diskusi kelompok riset Modern Human Lab dengan tema Global Animal Dealers in Colonial Indonesia yang dilaksanakan di gedung SWS BRIN Selasa 9 Januari 2024. Kita sangat rugi ya, apalagi Indonesia kan terkenal dengan biodiversitasnya ya, dan mereka sebagai dua hewan-hewan ini misalkan gajah maupun orangutan, mereka juga sebagai dua penjaga ekosistem dengan cara mereka dengan menebarkan benih-benih yang ada dari kotoran-kotoran mereka dan dari aktivitas mereka. Dengan kalau mereka berkurang dan tidak ada, berarti kita hujan tropis kita mungkin akan banyak terreduce ya, akan banyak berkurang karena tidak ada lagi biji-bijian yang akan tersebar dari aktivitas mereka dengan berkurangnya jumlah populasi mereka. Keberadaan satwa liar mampu memberikan manfaat dalam ekosistem, seperti menghasilkan pupuk dan biji-bijian yang turut disebarkan dari kotoran satwa liar itu sendiri. Jika satwa liar terancam punah, maka ekosistem tidak terjaga keseimbangannya. Peranan manusia dalam melindungi satwa liar sangat penting dalam menjaga keselarasan alam. Konflik antara kehidupan manusia dengan satwa liar sering terjadi dan dianggap sebagai sebuah gangguan dalam kehidupan manusia. Kepala Pusat Riset Kewilayahan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN, Fajar Ibnu Tufail, mengungkapkan satwa liar dan satwa domestik merupakan makhluk yang memiliki kepentingan dan keinginan untuk memberikan hak keberlangsungan hidup yang sama. Badan Riset dan Inovasi Nasional mendukung kegiatan menjaga keseimbangan antara manusia, satwa liar, dan lingkungan sekitar, membentuk kelompok riset Modern Human Lab yang terus berupaya bekerja sama dengan penelitian dan sivitas akademik perguruan tinggi secara nasional maupun internasional. Dalam program Modern Human Lab ini kita mencoba melihat dari sisi yang berbeda dengan menempatkan hewan, satwa liar maupun satwa domestik juga sebagai agensi, sebagai
makhluk yang juga memiliki kepentingan dan keinginan. Nah, oleh karena itu pengembangan-pengembangan seperti misalnya pembangunan dan lain sebagainya itu juga harus memperhitungkan kepentingan dari satwa dan tumbuhan. Bencana alam di Palu, Sulawesi Tengah pada 28 September 2018 lalu membuka ilmu pengetahuan baru kepada Lembaga Penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait relasi manusia dengan buaya yang dapat memiliki relasi protagonis antar sesama. Peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Abdul Fikri Angga Reksa mengungkapkan penelitian ini bertujuan mengurai dan melakukan penelitian relasi protagonis antara manusia dengan buaya. Pasca bencana alam di kawasan Teluk Palu terjadi perubahan relasi. Buaya muara bukan lagi menjadi hewan yang bersifat antagonistis dan menghasilkan relasi manusia dengan hewan untuk melindungi satu sama lain. Penelitian terkait buaya muara diharapkan menjadi suatu penelitian baru untuk melihat sudut pandang baru bahwa buaya dapat menjadi hewan yang bisa berrelasi dengan manusia. Relasi antara manusia dan buaya ini lebih bersifat care, saling melindungi satu sama lain gitu. Jadi walaupun jadi salah satu contohnya adalah ketika di kawasan Teluk Palu misalnya ada larangan untuk berenang karena ada buaya muara di sana yang membahayakan, tapi warga di sana tetap berenang di sana karena mereka menganggap bahwa buaya itu sebagai suatu teman atau bahkan saudara. Jadi ada relasi yang berhubungan yang sangat protagonis antara relasi antara manusia dan buaya. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.